Ketar-ketir berantas mafia migas, PKS ngotot Ahok tak cocok jadi dirut Pertamina. Kalau bersih kenapa risih? Ingat pepatah, apa yang ditolak PKS, itulah yang benar. Saya kira BUMN ini sama. Kalau mau jadi dirut, Anda harus berani eksekusi dong. Kalau Anda tidak berani eksekusi, jangan jadi dirut. Kalau saya suka bercanda gitu loh. Gaji gua kalau dihitung-hitung sama tunjangan kalian mungkin cuma 25%. Teorinya sih 45%. Masa eksekusi mesti kasih pada kita yang komod gitu loh. Katanya Pak Ahok jadi direktur Pertamina, Pak. Antara atau dari mana? Dari rumor yang beredar, Pak. Oh, rumor. Kalau rumor sih terlalu dini, ya. Bahwa kita akan mengadakan tour of duty. Kemarin Pak Tiko jadi Wamen 1. Menangani tentu energi. Satu yang kedua, apa mungkin penggantinya ini lebih bagus kinerjanya dari Bu Nika, ya? Apalagi yang ketiga, ini masuk tahun pemilu. Jangan sampai pergantian ini karena ada agenda-agenda politik yang lain. Tapi kemarin Komisi 6, Bang. Ya itu kewenangan pemegang saham, jadi mungkin dalam hal ini saya tidak dalam kapasitas untuk bicara. Jadi butuhkan orang-orang yang mempunyai experience atau kompetensi di bidang energi. Bagaimana masalah krisis energi kita? Beliau punya record di situ. Nah, itu harus dipertanyakan juga gitu. Beliau tidak punya record dalam sisi energi. Bagaimana membuat energi security kita, krisis energi di depan mata dan sebagainya. Beliau punya kompetensi itu tidak. Kenapa Ahok tidak memiliki record yang mumpuni di bidang energi gitu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Amin Aka, baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan. Ia menilai Basuki Cahayapurnama alias Ahok bukan sosok yang tepat untuk dicalonkan sebagai Direktur Utama Pertamina. Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi kabar bahwa Ahok akan dipilih sebagai Direktur Utama Pertamina. Amin menilai selama ini kinerja Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina tidaklah moncer. Selain itu, figur Ahok dinilai lebih menonjol sebagai seorang politisi ketimbang pebisnis atau profesional. Oleh karena itu, menurut Amin, jika wacana Ahok bakal menjabat Dirut Pertamina terrealisasikan, publik bisa berasumsi bahwa pergantian Dirut Pertamina kental dengan nuansa politik. Apalagi menurutnya, Nike Widiawati baru 9 bulan dikukuhkan kembali sebagai Dirut Pertamina. Wacana Ahok bakal menggantikan Nike sebagai Dirut Pertamina muncul usai Menteri BUMN Erick Thohir memanggil Ahok dan Nike dan beberapa direksi Pertamina beberapa waktu lalu. Di sisi lain, Amin mengatakan pergantian pimpinan Pertamina menjadi kewenangan Menteri BUMN. Lalu kenapa ente ikut campur? Namun, sebagai mitra kerja Pertamina, DPR berharap supaya figur yang dipilih menjadi direksi perusahaan minyak plat merah tersebut adalah sosok yang berintegritas dan kompeten. Terlebih Kementerian BUMN sudah memiliki core values untuk para direksi dan komisaris, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sejak isu Ahok menggantikan Nike sebagai Dirut Pertamina muncul di ruang publik, Menteri BUMN Erick Thohir tidak membuat bantahan. Erick hanya mengatakan hal tersebut masih dalam tahap review. Menurut Erick, wacana ini muncul seiring penetapan Wakil Menteri BUMN 2 yang baru, yaitu Ruslan Ruslani sebagai Wamen yang membawahi BUMN sektor energi. Menurut Erick, Ruslan diberikan kesempatan mereview kinerja perusahaan di bawah klaster yang diampu. Apa yang disampaikan oleh PKS di atas tentu tidak berdasar sama sekali, karena banyak kemajuan dan keberhasilan Pertamina di tangan Basuki Cahayapurnama. Banyak loh mafia migas yang diberantas dan transparansi ditegakkan di internal Pertamina. Tapi itu semua dibantahkan oleh PKS. Pernyataan-pernyataan hampir semua kadernya seringkali menyuguhkan narasi yang asal berlawanan dengan pemerintah. Sebaik apapun kinerja pemerintah, selalu saja harus ditanggapi dengan opini yang negatif, beserta pernyataan yang absurd pula. Maka sebenarnya menjadi tidak penting juga untuk menanggapinya. Tapi yang diungkapkan oleh PKS tidak berdasar dari data yang valid, tapi hanya atas dasar kebencian belaka. Jadi intinya, semua yang dikatakan PKS justru kebalikannya yang betul.
Bantahan atau pernyataan yang berlawanan PKS justru menunjukkan kebenaran. Apapun yang berlawanan dengan PKS itu berarti sudah benar. Yang penting beda walau salah. Supaya terlihat jika PKS dan para kadernya nggak begitu saja mudah menyetujui apa yang diputuskan pemerintah, terutama keputusan-keputusan yang melibatkan Presiden Jokowi. Padahal seringkali apa yang disuarakan oleh PKS ibarat remah-remah roti yang sekalipun dimakan dalam porsi besar tapi tidak mengenyangkan karena tidak ada gizi di dalamnya. Akan tetapi bagaimanapun kita kudu tetap bersyukur karena PKS menyuarakan pendapatnya soal Ahok. Karena seperti apa yang telah saya singgung di atas, akan menjadi semacam kompas politik bahwa Erick Thohir sudah mengambil keputusan yang tepat dengan menjadikan Ahok sebagai dirut Pertamina. Kalau sewaktu-waktu ditanya oleh mereka yang sepertinya belum melek politik, cukup dijawab saja. Alasannya ya karena PKS menolak Ahok jadi dirut. Segampang itu. Pokoknya kalau PKS bersuara menolak, berarti itu sudah benar keputusan dari pihak yang ditolak itu. Bagaimana menurut Anda? Anies Baswedan sebut 0-5 kriteria untuk cawapresnya. Wajib siap sedia jadi cawapres ban serep? Hahaha, ngenes kayak Riza Patria dong Wan. Bemper kebobrokanmu? Berarti harus siap untuk menghadapi segala macam tantangan, kemudian rekamnya akan dilihat lengkap, semua hal-hal yang menyangkut dengan kebijakan, langkah yang pernah dikerjakan juga pasti akan dilihat gitu. Sehingga saya melihat itu menjadi salah satu faktor yang membuat ketika bicara tentang kriteria ikut menentukan. Kalau bermasalah kan masalahnya jadi beban bagi yang bersangkutan, bukan? Satu, dia bisa membantu pemenangan. Tentu saja, bukan? Masa pasangan yang malah membuat kalah gitu? Iya kan? Ya kan nomor satu dia bisa membantu pemenangan. Yang kedua, dia bisa membuat koalisi makin solid. Tiga, dia bisa membantu di dalam proses pemerintahan bila ditakdirkan menang. Keempat, dia punya visi yang sama. Jangan sampai visinya beda, nanti rutenya beda. Nah itu semua programatik, itu semua teknokratik. Yang kelima adalah lebih pada kepribadian. Apa? Chemistry-nya baik. Boleh kan punya chemistry yang baik sehingga bisa jadi duit tunggal? Bener ya kira-kira? Gitu kira-kira. 5 kriteria itu. Dari ketiga partai ini, mereka mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Itu karena dari ketiga partai ini tidak satu pun dari mereka punya kader yang hasil surveinya setinggi Anies. Paling banter ya jadi calon wakil presiden. Nah, disinilah titik persoalannya. Salah satu syarat Demokrat dan PKS mau gabung dengan Nasdem dalam mencalonkan Anies Baswedan adalah mereka bisa mengajukan diri sebagai calon wakil presidennya Anies. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Belum tuntasnya kesepakatan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan akhirnya menjadi isu liar yang semakin tidak produktif. Baik internal koalisi dan juga publik sedang mempertanyakan kesiapan dan juga kesepakatan cawapres yang akan diumumkan. Koalisi ini belum memutuskan cawapres sampai detik ini. Deklarasi cawapres Anies yang digadang-gadang diumumkan 16 Juli 2023 pun batal. Tak ada nama cawapres yang bakal mendampingi Anies, Zong. Dan ternyata, seperti dilansir dari radarsolo.com, dengan pedenya, Anies Baswedan mengungkapkan 5 kriteria cawapres yang layak mendampinginya di Pilpres 2024. Salah satunya, sosok itu orang yang tak punya masalah. Kata Anies Baswedan pada Kamis 20 Juli, 1. Dia bisa membantu pemenangan. Tentu saja, masa pasangan yang membuat kalah, ya iya kan? Kedua, capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu menyebut sosok cawapresnya bisa membuat koalisi semakin solid. Ketiga, Anies ingin agar cawapresnya bisa membantu roda pemerintahan bila ditakdirkan menang di Pilpres 2024. Keempat, dia punya visi yang sama, jangan sampai misinya beda, nanti rutenya beda, kata Anies.
Kelima, Anies menginginkan cawapresnya satu chemistry, sehingga tidak ada masalah di kemudian hari. Selanjutnya Anies menyampaikan ada kriteria 0 untuk cawapresnya. Ia berkata, dalam perjalanan ada kriteria 0, yaitu dulunya saya nggak memasukkan itu, yaitu tak bermasalah dan berani. Karena kalau ada masalah mudah sekali kesandung sekarang ini. Jadi kriterianya 5, tapi mungkin kriteria 0 karena ternyata itu faktor yang sangat penting, papar Anies. Mantan Gubernur DKI itu menegaskan tidak mau memilih cawapres yang bermasalah karena hal itu bisa menjadi beban ke depannya. Ia berkata, di dalam perjalanan besok berarti harus siap untuk menghadapi segala macam tantangan. Kemudian rekamnya akan dilihat lengkap, semua hal-hal yang menyangkut dengan kebijakan. Langkah yang pernah dikerjakan juga pasti akan dilihat. Sehingga saya melihat itu menjadi salah satu faktor yang membuat ketika kita bicara tentang kriteria ikut menentukan. Kalau bermasalah kan masalahnya jadi beban yang bersangkutan, kata Anies. Duh, kriterianya kok banyak amat Pak. Mungkin terlalu tinggi kali ya. Lagian sebanyak itu. Terus Pak Anies kerjanya apa dong? Nyuruh-nyuruh doang, ongkang-ongkang kaki di kursi RI 1 sambil nyuruh sana-sini. Jadi nyarinya cawapres itu mungkin yang bisa kerja biar Pak Anies nggak usah kerja gitu. Waduh, jadi ingat sama Riza Patria ya, saat jadi cawagup Anies di DKI dulu. Politisi Gerindra yang ada di bawah pimpinan Prabowo Subianto itu menjadi sosok yang ditaruh menjadi bempernya Anies. Setiap keburukan dan kejelekan yang dilakukan Anies untuk DKI Jakarta dibersihkan oleh Riza Patria. Tapi sayangnya beberapa kali dia mencoba membela Anies tapi gagal dan berakhir Aniesnya yang aman tapi dianya babak belur disikat sama netizen. Seringkali saya merasa bahwa apa yang menjadi kalimat-kalimat dan bantan-bantan dari Riza Patria itu merupakan cara dia untuk menyelamatkan mukanya Anies dari comberan yang dilemparkan oleh dirinya sendiri ke atas mukanya. Saya ketawa terkentut-kentut melihat bapak ini menjadi bemper yang penyok-penyok. Ahmad Riza Patria bukan hanya sebagai bemper, namun Anies memanfaatkan Riza Patria sebagai ban serep. Supirnya ugal-ugalan, bempernya yang ancur. Ya jadi jelas lah ya gimana nasibnya cawapres Anies nanti. Babak belur demi menutupi kebobrokan yang Anies ciptakan. Ya istilahnya adu kuat-kuatan aja lah ya. Cawapres ban serep siap jadi sebutanmu. Hahaha. Jadi bagaimana menurut Anda?